Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, halo para penonton, halo teman, halo sahabat. Kali ini kita akan membahas video mengenai makanan, minuman, halal dan haram. Pada kita semua, tonton terus ya videonya, jangan di skip dan diperhatikan dengan baik-baik. Semoga bermanfaat. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai makanan, minuman halal dan haram. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas beberapa poin. Yang pertama, pengertian makanan, minuman halal dan haram. Yang kedua, ciri-ciri makanan, minuman halal dan haram. Yang ketiga, jenis-jenis makanan, minuman halal dan haram. Dan keempat, yaitu hikmah makanan, minuman halal dan haram. Poin pertama, pengertian makanan, minuman halal dan haram. Apa sih halal itu? Halal adalah suatu pekerjaan atau suatu jenis dari segala sesuatu yang dibolehkan untuk dikerjakan atau untuk dikonsumsi, dan di dalamnya tidak mengandung unsur riba dan haram, dan cara mendapatkannya pula secara halal di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, halalnya suatu makanan harus meliputi 3 hal. Yang pertama, halal karena zatnya, yang artinya makanan itu memang tidak dilarangkan oleh hukum syara, seperti nasi, susu, telur, dan lain-lainnya. Yang kedua, halal cara mendapatkannya, yang artinya sesuatu yang halal itu harus diperoleh dengan cara yang halal pula. Sesuatu yang halal tetapi cara mendapatkannya tidak sesuai dengan hukum syara, maka akan menjadi haram, sebagaimana mencuri, menipu, dan lain-lainnya. Yang ketiga, halal karena proses atau cara pengelolaannya, yang artinya selain sesuatu yang halal itu harus diperoleh dengan cara yang halal pula, cara atau proses pengelolaannya juga harus benar. Seperti hewan kambing, ayam, sapi, jika disembelih dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum Islam, maka dagingnya akan menjadi haram. Kemudian, apa sih makanan haram itu? Makanan haram adalah suatu makanan yang memudaratkan kesehatan jasmani dan rohani. Haramnya makanan secara garis besar dapat dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, haram aini, yaitu ditinjau dari sifat benda seperti daging babi, darah, dan bangkai. Yang kedua, haram sababi, yang ditinjau dari hasil usaha yang tidak dihalalkan oleh agama. Poin kedua, ciri-ciri makanan, minuman halal dan haram. Pertama-tama, kita akan membahas ciri-ciri makanan dan minuman yang halal. Ciri-ciri makanan halal yaitu semua makanan yang baik, tidak kotor dan tidak menjijikan, semua makanan yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, semua makanan yang tidak memberi mudarat, tidak membahayakan kesehatan jasmani, dan tidak merusak akal, moral, dan akidah. Binatang yang tidak diharamkan dalam Al-Quran dan hadis, binatang yang disembelih dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanan yang bersih, tumbuh-tumbuhan seperti buahan dan sayuran. Ciri-ciri minuman yang halal yaitu semua minuman yang baik, tidak kotor dan tidak menjijikan, semua minuman yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, semua minuman yang tidak memberi mudarat, tidak membahayakan kesehatan jasmani, dan tidak merusak akal, moral, dan akidah. Yang kedua, ciri-ciri makanan dan minuman yang haram. Ciri-ciri makanan haram yaitu merusakkan kewarasan akal, memudaratkan kesehatan, binatang disembelih tanpa menyebut nama Allah, berbahaya seperti ada racunnya, najis seperti bangkai, memabukkan, milik orang lain seperti memakan hak atau harta orang lain. Ciri-ciri minuman haram. Minuman yang haram secara garis besar yakni yang pertama berupa hewani, yang haramnya suatu minuman dari hewan seperti darah sapi, darah kerbau, bahkan darah untuk obat seperti darah ular, darah anjing, dan lain-lainnya. Yang kedua berupa nabati atau tumbuhan seperti tuak dari buah aren, candu, morfin, air tape, bertuak dari bahan ubi, anggur telah bertuak, dan lain sebagainya. Yang ketiga berupa berasal dari perut bumi, yaitu haram diminum
seperti solar, bensin, spiritus, dan lain-lainnya yang dapat membahayakan kesehatan dan tubuh. Poin ketiga, jenis-jenis makanan minuman halal dan haram. Pertama-tama, kita akan membahas jenis-jenis makanan dan minuman yang halal. Dari segi makanan, berupa nabati atau tumbuhan, seperti padi, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Kemudian hewani, seperti unta, kelinci, angsa, rusa, itik, penguin, sapi, burung beyok, belalang, burung merpati, kuda, ayam, jerapah, tupai, burung merak, kijang, kanguru, kambing, burung unta, kambing hitam, merpati liar, dan semua bangkai ikan dan belalang adalah halal dimakan, dan lain-lainnya. Kemudian dari segi minuman, seperti jus, air putih, susu, madu, minyak samin, teh, kopi, dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua yaitu jenis-jenis makanan dan minuman yang haram. Makanan yang haram dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, halal dengan sendirinya, seperti bangkai, darah, daging babi, binatang buas, binatang yang menjijikan, binatang yang hidup di dua alam, makanan yang najis atau terkena najis, makanan yang membahayakan kesehatan, makanan yang berpotensi memabukkan. Kedua, haram karena faktor eksternal, seperti binatang yang disembelih untuk sesaji, binatang yang disembelih tanpa membaca basmalah, makanan yang dikonsumsi secara berlebihan, makanan yang diperoleh dengan cara haram. Kemudian, dari segi minuman, seperti segala minuman yang beralkohol, arak, dan lain-lainnya. Poin keempat, hikmah makanan minuman halal dan haram. Hikmah makanan dan minuman yang halal, yang pertama, membawa ketenangan hidup dalam kegiatan sehari-hari. Yang kedua, dapat menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Yang ketiga, mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, mendapatkan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, tercermin kepribadian yang jujur dalam hidupnya dan sikap apa adanya. Yang keenam, rezeki yang diperolehnya membawa barokah dunia dan akhirat. Hikmah makanan dan minuman yang haram. Yang pertama, doa yang dilakukan oleh pengonsumsi makanan dan minuman haram tidak mustajabah atau makbul. Yang kedua, uangnya banyak namun tidak barokah diakibatkan karena setan mengarahkannya kepada kemaksiatan dengan uang itu. Yang ketiga, rezekinya yang haram tidak barokah dan hidupnya tidak tenang. Yang keempat, nama baik, kepercayaan, dan martabatnya jatuh bila ketahuan. Yang kelima, berdosa karena telah melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, merusak secara jasmani dan rohani kita. Cukuplah penjelasan dari saya mengenai materi makanan minuman halal dan haram. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kalian yang menonton, dan semoga kemudian hari kalian dapat menentukan makanan halal dan haram. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.